Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari peminatan epidemiologi 2018 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari MK Laboratorium Epidemiologi dengan dosen pengampu adalah Ibu Marta Butar-Butar, SKM MEPID. Dukungan laboratorium untuk ahli epidemiologi di lapangan. Nah, dukungan laboratorium memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan spesimen yang tepat dalam menyelidiki masalah penyakit menular. Nah, dukungan laboratorium dalam mempelajari paparan bahan kimia atau radionuklida yang berpotensi beracun dan jenis tes apa yang harus dilakukan untuk mengkonfirmasi paparan atau infeksi. Sangat penting untuk menghubungi personel laboratorium yang sesuai sebelum memasuki lapangan untuk menentukan spesimen yang tepat untuk dikumpulkan dan metode yang tepat untuk mengawetkan dan mengirimkannya ke laboratorium. Kemudian, pengumpulan spesimen untuk potensi racun kimia. Dalam kasus dugaan paparan racun kimia, sangat penting untuk bekerja sama dengan laboratorium pendukung analitik, Divisi Ilmu Laboratorium atau DLS di Pusat Koordinasi Lingkungan Kesehatan dan Pencegahan Cedera atau CCAHIP dari CDC. Nah, untuk semua analisis yang akan dilakukan dengan DLS, sangat penting untuk menghubungi personel laboratorium sebelum pengumpulan spesimen. Nah, karena prosedur pengumpulan spesimen yang terperinci harus disiapkan dan dimasukkan sebagai lampiran pada protokol penelitian apapun. Nah, dalam paparan kimia, banyak toksikan atau metabolitnya dapat dengan cepat dibersihkan dari spesimen yang mudah diakses, seperti darah, baik melalui ekskresi atau penyerapan dalam jaringan. Seseorang harus mengetahui matriks spesimen yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat mencerminkan paparan akut. Kemudian, untuk mendapatkan spesimen biologis seperti darah, serum, dan urin sesegera mungkin, bahkan jika itu berarti menggunakan bahan yang tidak diuji sebelumnya oleh laboratorium pendukung atau CDC. Ikuti panduan dasar untuk mengendalikan kontaminasi luar, dan cobalah untuk mendinginkan dry ice, urin, dan mendinginkan spesimen darah sesegera mungkin untuk mencegah degradasi. Nah, untuk mengantisipasi kemungkinan kontaminasi zat asing dari bahan spesimen, pilih secara acak setidaknya 3 item yang digunakan. Misalnya, 3 tabung reaksi kosong yang dipilih secara acak, kemudian segel dalam wadah bersih, dan simpan dan kirimkan bersama spesimen. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan terhadap pengumpulan spesimen dengan potensi racun kimia. Kemudian bahan yang dipasok oleh DLS. Yang pertama, protokol pengumpulan akan disediakan. Nah, karena persyaratan pengumpulan spesimen dapat bervariasi untuk setiap penelitian. Kemudian yang kedua, semua bahan ini, tabung pengumpul, pipet, aluminium foil, dan lain-lain, terlebih dahulu dibersihkan atau dicuci untuk meminimalkan kontaminasi asing. Kemudian yang ketiga, gunakan hanya bahan yang disediakan untuk spesimen jika akan dikirimkan ke CDC. Dan jangan buka persediaan sampai perlu digunakan. Kemudian kembalikan persediaan utuh dan yang tidak terpakai ke CDC. Nah, instruksi rinci untuk mengumpulkan setiap jenis spesimen harus disertakan, serta protokol untuk pengepakan dan pengiriman spesimen. Instruksi ini telah disingkat sejauh mungkin untuk mengakomodasi situasi darurat. Kemudian ada 4 pertimbangan umum. Yang pertama, untuk meminimalkan kontaminasi dari sumber luar, seperti tangan, bagian tubuh, pakaian, dan udara sekitar. Kemudian, spesimen harus didinginkan atau dibekukan, seperti yang diinstruksikan, secepat mungkin setelah pengumpulan. Jika situasi lapangan menghalangi akses ke pemprosesan spesimen selama 6 atau bahkan sampai 8 jam, staf laboratorium akan memberikan informasi stabilitas tentang spesimen. Kemudian, label berkode batang dengan pengidentifikasi
spesimen unik dari CDC yang diperlukan untuk pelacakan spesimen dari awal hingga akhir. Disediakan laboratorium untuk memberi label semua tabung yang dikumpulkan, vial yang diproses, dan dokumen terkait. Ahli epidemiologi menghubungi laboratorium CDC menggunakan perangkat lunak sistem manajemen informasi laboratorium atau LIMS elektronik. Laboratorium menyediakan file template Excel TM yang memungkinkan pengimporan, mengidentifikasi spesimen, dan informasi epidemiologi secara langsung ke modul LIMS mereka saat spesimen dan data diterima di CDC. Kemudian tim pengumpul spesimen harus diberikan salinan instruksi ini dan dilatih dalam penggunaannya sebelum waktu kebutuhan yang diantisipasi. Untuk pedoman pengumpulan spesimen bisa teman-teman lihat pada tabel yang tertera pada layar teman-teman masing-masing. Kemudian, urin adalah spesimen yang lebih baik untuk dikumpulkan jika dicurigai adanya penghambat kolinesterase, seperti pestisida organofosfat. Nah, kemudian untuk bayi dan anak-anak yang terlalu muda untuk dilatih di toilet, kantong urin sekali pakai atau tampon koleksi khusus yang ditempatkan di popok dapat digunakan. Nah, kemudian spesimen yang baik jika toksikan diduga merupakan senyawa organik yang mudah menguap, jika waktu memungkinkan, tabung yang dipilih di sini adalah tabung abu-abu 7-10 ml atau natrium oksalat atau antikoagulan natrium fluorida yang disiapkan dan disediakan oleh DLS. Kemudian perlakuan awal spesimen diperlukan hanya untuk antikoagulat terpisah untuk merkuri urin jika diduga terpapar merkuri beracun. DLS akan menyediakan wadah pengumpulan spesimen dengan sedikit asam sulfat dan triton X dikurang 100 TM atau surfaktan untuk menstabilkan spesimen ini. Spesimen urin untuk semua logam cair, misalnya AS, Ni, Sn, Sb, Pb, Cd, dan Cr, atau radionukleida berat seperti U, TH, atau PU akan distabilkan dengan asam nitrat ultrex DM setelah diterima di DLS. Kemudian untuk logam esensial seperti Se, Fn, Fe, Zn, Cu, Mg, Mn saja jika terjadi kelebihan beban. Untuk contoh-contoh racun yang ada di lingkungan bisa teman-teman lihat pada layar teman-teman. Kemudian untuk bahan otopsi seperti jaringan hati, adiposa, ginjal, dan paru-paru, dan untuk cairan seperti darah utuh, urin, dan isi perut, tempatkan jaringan atau cairan yang baru dipotong dalam wadah plastik bertutup ulir steril yang disediakan oleh DLS. Nah, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maulidia Fitri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tata cara pengumpulan urin untuk analisis spesimen logam dan pestisida. Dalam pengumpulan spesimen, jika memungkinkan dan lebih baik apabila urin pagi pertama dari pasien yang dijadikan sebagai sampel. Biasanya, cangkir penampung urin akan disediakan oleh petugas untuk setiap peserta. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air. Jangan pernah melepas tutup dari cangkir sampai siap untuk pengambilan sampel urin. Kumpulkan setidaknya 30 ml urin ke dalam cangkir. Jangan menyentuh bagian dalam ataupun luar tutup cangkir agar tidak terkontaminasi. Rekap dari wadah spesimen yang telah diambil atau yang telah dikumpulkan itu diserahkan ke petugas. Nah, kemudian diberikan label wadah urin pada cangkir. Khusus anak di bawah usia 3 tahun, kantong penampung urin pediatrik mungkin perlu digunakan, serta ikuti petunjuk yang telah disediakan. Sebanyak 3 alikot dibutuhkan untuk dianalisis. Namun, jika sampel tidak cukup untuk semua alikot, bisa lakukan sebanyak mungkin dengan jumlah yang diperlukan untuk setiap pengujian. Untuk cara pengumpulan urin, analisis spesimen pestisida, yaitu putar perlahan wadah tutup untuk menangguhkan kembali padatan terlarut.
Tuang 20-30 ml urin ke dalam wadah spesimen plastik 2 ataupun 4 ons yang telah disediakan. Pada DLS, 1 alikot 1 ml spesimen ini akan digunakan untuk pengukuran kreatinin urin guna mengkoreksi konsentrasi logam ataupun pestisida untuk perbedaan volume spesimen. Jika menggunakan kantong penampung urin pediatrik, miringkan kantong tersebut sedikit sehingga sudutnya dapat dipotong dengan gunting stainless steel yang telah steril. Tuang urin hati-hati ke dalam wadah. Untuk cara pengumpulan urin analisis spesimen logam dengan cara memindahkan 4 ml urin ke dalam kriotub plastik 5 ml. Untuk cara pengumpulan urin analisis spesimen merkuri, tambahkan urin ke garis 4,5 ml pada tabung dengan titik merah. Tabung ini mengandung sedikit asam sulfamat atau asam ringan dan triton X 100 Tm atau surfaktan untuk mengawetkan merkuri, dan harus dicampur dengan baik secara inversi setelah ditutup rapat untuk melarutkan campuran pengawet ini. Ketika semua tabung sudah selesai dikumpulkan, lalu diberi label dengan label barcode yang sesuai dengan nomor ID peserta dan jenis alikotnya. Kemudian spesimen dikirimkan di atas dry S ke DLS. Untuk daftar pengiriman, itu sudah disediakan sebuah log transmisi untuk menyimpan sampel yang tadi dikumpulkan. Tandai ruang yang sesuai untuk menunjukkan alikot mana yang akan dikumpulkan, seperti tanggal pengumpulan dan masalah apapun yang ditemui dalam pengumpulan, penyimpanan, maupun pengiriman. Untuk prosedur pengirimannya sendiri yaitu kemas kotak pengiriman dengan kotak sampel urin, tempatkan setiap kotak kantong plastik yang dapat ditutup kembali sebelum dikemas. Isi pengirim dengan dry S, tutup dengan penutup styrofoam TM dan rekatkan ke bawah penutup luar karton. Tempatkan label dry S di bagian luar wadah dan tulis jumlah dry S di kotak pengirim. Bisa dikirim ke alamat seperti yang ada tertera di PPT, dan ada kontak untuk menghubungi dari laboratorium jika ada pertanyaan maupun pada hari pengiriman dilakukan. Untuk pengumpulan spesimen identifikasi mikroba, adapun petunjuk umumnya yaitu penting bahwa ahli epidemiologi lapangan untuk menghubungi laboratorium pendukung khusus sebelum mengumpulkan spesimen, karena setiap laboratorium pengujian memiliki protokolnya sendiri. Jika berencana untuk mengirim spesimen ke CDC, maka harus tahu bahwa spesimen yang dikirim ke Pusat Koordinasi untuk Penyakit Menular atau CCID mungkin diuji di salah satu dari banyak laboratorium. Untuk memastikan bahwa spesimen diterima di bagian data dan penanganan spesimen dan didistribusikan ke laboratorium yang sesuai untuk pengujian, maka paket tadi bisa dikirimkan ke alamat Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit Stat Laboratorium dengan alamat seperti di bawah, dan ada nomor yang bisa dihubungi. Untuk pernyataan kewaspadaan universal, karena riwayat dan pemeriksaan medis tidak dapat mengidentifikasi semua orang yang terinfeksi HIV ataupun patogen lain yang ditularkan melalui darah, maka kewaspadaan universal darah dan cairan tubuh harus diterapkan ketika mengumpulkan dan menangani spesimen darah ataupun cairan tubuh lainnya dari semua orang. Cairan tubuh lainnya yaitu termasuk amion, perikardial, peritoneal pleural, sinovial, dan cairan cerebrospinal, dan cairan air mani ataupun cairan vagina. Selain itu, setiap cairan tubuh yang mengandung darah. Sarung tangan itu perlu dipakai setiap kali menangani darah ataupun cairan tubuh tertentu saat proses pengambilan darah. Begitu juga dengan gaun harus dipakai jika ada kemungkinan percikan cairan.
Untuk mencegah jika percikan terkena mulut ataupun area wajah, maka masker dan kacamata pelindung sangat diperlukan. Spesimen harus diangkut ke dalam wadah anti bocor. Berhati-hatilah saat menggunakan jarum, pisau bedah, ataupun instrumen dan perangkat lainnya saat membuang instrumen seperti suntikan. Jangan pernah membengkokkan, mematahkan, ataupun memanipulasi jarum bekas dengan tangan. Buang jarum dan peralatan tajam lainnya dalam wadah khusus. Untuk aturan pengumpulan spesimen, bisa teman-teman lihat pada PPT yang tersedia pada layar teman masing-masing. Berikut adalah tabel 242 terkait penyakit bakteri yang umum terjadi. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Monica Cynthia Bella. Selanjutnya yaitu tabel penyakit virus. Agen penyakit seperti virus Coxsackie, spesimen untuk dikumpulkan yaitu CSF, tinja, usap dubur, usap tenggorokan. Metode konfirmasi atau identifikasi yaitu kultur dan RT-PCR. Tes serologi nilai diagnostik terbatas. Untuk agen penyakit virus Epstein-Barr, spesimen untuk dikumpulkan yaitu darah, usap tenggorokan, dan sera. Metode konfirmasi atau identifikasinya yaitu kultur, PCR, dan EIA. Selanjutnya, agen penyakit seperti ekovirus, hantavirus, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis delta, hepatitis C, hepatitis E, dan herpes simplex dapat teman-teman lihat pada tabel yang ada di layar. Selanjutnya itu ada agen penyakit seperti human metapneumovirus, virus parainfluenza manusia, virus influenza, koriomeningitis limfositik, campak, dan penyakit gondok. Untuk virus influenza, spesimen untuk dikumpulkan yaitu swab tenggorokan dan sera. Metode konfirmasi atau identifikasinya seperti kultur EIA, CF, HI, dan EIA. Selanjutnya, agen penyakit seperti norovirus, parainfluenza, parvovirus B19, picomavirus, virus polio, rabies, virus sincitium saluran pernapasan, dan virus badak atau rhinovirus. Pada agen penyakit virus badak atau rhinovirus, spesimen untuk dikumpulkan itu pernapasan dan sera. Metode konfirmasi atau identifikasinya yaitu kultur, PCR, EIA, dan MT. Spesimen pernapasan, usap faring hidung, aspirasi atau cucian lebih disukai daripada usap tenggorokan. Untuk dugaan infeksi saluran pernapasan bawah, bilas tronsoalveolar dan aspirasi transtrakeal lebih disukai daripada dahak. Spesimen biopsi atau otopsi mungkin berguna dalam beberapa keadaan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca dan lihat pada tabel yang ada di layar. Selanjutnya ada agen penyakit seperti rotavirus, rubella, vaccinia, dan varicella zoster. Untuk rubella, spesimen untuk dikumpulkan yaitu swab tenggorokan dan sera. Metode konfirmasi atau identifikasinya seperti kultur, EIA, RT-PCR, EIA, HI, latex agglutination, HF. Keterangannya seperti tes serologi dengan nilai diagnostik masih terbatas. Berikut adalah tabel 2.6 terkait algoritma pengujian diagnostik untuk penyakit virus Arthropoda bome yang penting secara medis di Amerika Serikat.
yaitu tabel tentang penyakit riket sial. Agen atau penyakit seperti demam Ki, spesimen yang dikumpulkan yaitu sera, paru-paru, dan darah. Untuk sera, metode konfirmasi atau identifikasinya yaitu CF, IIF. Untuk paru-paru dan darah, metode konfirmasi atau identifikasinya yaitu dengan kultur. Isolasi organisme di laboratorium membutuhkan penahanan biosafety level 3. Selanjutnya ada agen atau penyakit seperti Rocky Mountain Spotted Fever, tifus murine, dan Ehrlichiosis. Selanjutnya tabel infeksi mikotik. Agen atau penyakit Aspergillus dan Zygomicota, spesimen dikumpulkan yaitu jaringan. Metode konfirmasi atau identifikasinya itu dengan imunohistokimia. Agen atau penyakit lain seperti Candidiasis, Coccidioidomycosis, Cryptococcus, Histoplasmosis, Nocardiasis, dan sebagainya bisa teman-teman baca dan teman-teman lihat di dalam tabel seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah tabel 24.9 terkait infeksi parasit. Selanjutnya itu darah utuh atau whole blood. Ketika darah utuh dikirim untuk isolasi agen virus dan parasit tertentu, darah harus disimpan dalam keadaan dingin tetapi tidak dibekukan sebelum dikirim. Dan dikirim dalam es basah, bukan es kering atau dry ice. Darah untuk kultur bakteri tidak boleh didinginkan sebelum inkubasi. Jika darah akan dikultur di fasilitas lokal atau jauh, darah harus diambil langsung dalam botol darah yang digunakan oleh fasilitas tempat kultur darah akan dilakukan. Ini juga akan menentukan cara terbaik untuk mengangkut spesimen melalui kurir. Jika seluruh darah diserahkan untuk PCR saja, ikuti petunjuk dalam protokol LRM. Kelompok investigasi harus menghubungi DEOC di CDC atau lab negara tempat mereka berada dan mencari tahu di mana lab LRM terdekat karena mungkin berada di rumah sakit. Air es tidak boleh digunakan untuk kemasan jika diambil langsung dari pembuat es atau nampan es. Sebaliknya, es basah harus disimpan dalam wadah sampai air cair terkumpul, yang menunjukkan es mulai mencair. Cairan dapat dituangkan dan wadah spesimen dikemas dengan es padat yang tersisa tanpa rasa takut merusak spesimen dengan membekukan dalam perjalanan. Ketentuan harus dibuat untuk mencegah kebocoran air saat es basah mencair, dan untuk menjaga agar air ini tidak mencemari wadah spesimen, atau wadah tertutup yang baik seperti menggunakan kantong plastik yang dapat ditutup kembali berukuran galon sudah cukup. Pastikan wadah spesimen dikemas sedemikian rupa sehingga tidak akan pecah oleh es padat tempat mereka dikemas. Seluruh darah yang diserahkan untuk isolasi rickettsia harus dikemas dalam es kering dan dikirim dalam keadaan beku. Karena beberapa spesimen mikroba memerlukan prosedur penanganan yang berbeda, pastikan untuk memeriksa dengan laboratorium diagnostik sebelum pengiriman. Selanjutnya slide. Slide dengan potongan jaringan, film darah, dan ampusan bahan klinis harus kering, bebas dari minyak imersi, diberi label dengan benar, dan dikemas dengan hati-hati dalam wadah pengiriman slide. Jika noda tidak ternoda, itu harus diperbaiki sebelum pengiriman untuk meminimalkan kemungkinan mengirim organisme hidup. Jika mailer slide karton adalah satu-satunya mailer yang tersedia, itu harus ditempatkan di wadah pengiriman lain untuk memastikan bahwa slide tidak rusak dalam pengiriman atau dalam perjalanan spesimen lainnya. Gambar digital organisme parasit yang dicurigai sekarang dapat dikirimkan secara elektronik untuk evaluasi ke DPDX melalui tautan seperti yang ada di layar. Kultur agen etiologi harus diinkubasi dan dikirim dalam media yang akan melindungi dan memastikan kelangsungan hidup mikroorganisme selama transit. Media ini digunakan untuk meminimalkan pertumbuhan organisme dan kontaminan yang tidak diinginkan selama transportasi. Wadah optimal untuk berbagai kelompok agen etiologi bervariasi, tergantung pada agen dan jarak yang terlibat dalam pengiriman.
Dalam semua kasus, yang utama wadah harus dari bahan yang tahan lama bila dikemas dengan benar, tahan bocor, dan dapat menahan variasi suhu dan tekanan yang mungkin terjadi di udara dan di darat selama pengiriman. Jika ragu tentang apa yang harus dikumpulkan, kapan harus dikumpulkan, dan bagaimana menangani spesimen, konsultasikan dengan laboratorium pendukung Anda atau kontak laboratorium CCID. Jika waktu sangat penting dan orang tersebut tidak dapat dihubungi, lihat teks mikrobiologi standar untuk informasi ini seperti pada A Guide to Specimen Management in Clinical Microbiology 2nd edition, G. Michael Miller, ASM Press, Washington DC, 1999. Jaringan respon laboratorium adalah kemitraan antara CDC, Asosiasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Biro Investigasi Federal atau FBI, untuk menyediakan jaringan laboratorium di seluruh Amerika Serikat yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi microhit-in, agen kimia yang paling mungkin digunakan dalam terorisme biologi atau kimia. LRN didirikan pada tahun 1999, dan pada tahun 2006 hampir 150 laboratorium di seluruh dunia dan 140 di Amerika Serikat menjadi anggota. Laboratorium LRN akan memberikan kepada pengguna sebuah rencana operasional standar algoritma, protokol untuk pengujian standar, reagen berpemilik atau untuk mendeteksi agen biologis, pernyataan atau persyaratan pelaporan, dan jaringan aman untuk berbagi informasi. Laboratorium ini menggunakan uji molekuler untuk secara cepat memastikan keberadaan agen biologi dan kimia dalam spesimen manusia. Selain itu, sebagian besar LRNS dapat mengidentifikasi agen biologis dalam spesimen lingkungan untuk mendeteksi bahan kimia yang paling mungkin digunakan dalam peristiwa teroris atau ancaman. Saat ini, 41 laboratorium memiliki instrumentasi dan personel terlatih untuk mendeteksi sianida dan mektals beracun. Laboratorium tersebut juga mampu mendeteksi gas noliul dan agen saraf serta NCIN. Sebagian besar laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan Publik, ILRN, Kimia Tinggi, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, meskipun beberapa adalah laboratorium federal. Terbuka untuk agen biologis, rumah sakit dan laboratorium klinis dianggap sebagai laboratorium sentinel yang memiliki kemampuan untuk mengesampingkan banyak agen yang mungkin digunakan untuk terorisme atau ancaman. Mereka harus menyerahkan isolat dan spesimen yang mencurigakan ke laboratorium LRN terdekat untuk konfirmasi. CDC akan memberikan konfirmasi sekunder dan akan mengkarakterisasi agen untuk menentukan apakah wabah atau insiden memiliki sumber yang sama. Untuk kemungkinan insiden terorisme kimia atau ancaman kimia, laboratorium kimia LRN level 3 atau mirip dengan laboratorium sentinel untuk agen biologis diinstruksikan untuk mengemas dan mengirimkan spesimen. Laboratorium CDC DLS akan melakukan screening toksik cepat untuk 40 spesimen pertama untuk mengidentifikasi kemungkinan bahan kimia atau radionuklida. Dan laboratorium LRN kimia akan menganalisis spesimen luapan sesuai dengan kemampuannya, menggunakan uji DLS yang divalidasi. Protokol pengiriman spesimen. Protokol ini berlaku untuk spesimen yang akan diuji untuk kemungkinan paparan bahan kimia atau mikroba. Peraturan pengiriman telah berubah selama bertahun-tahun, jadi sebaiknya hubungi laboratorium LRN terdekat atau mengacu pada peraturan saat ini sebelum mengirim spesimen. Untuk bantuan dalam menentukan cara mengirim spesimen, hubungi laboratorium pendukung Anda atau lihat salah satu situs web CDC berikut seperti yang ada pada layar linknya. Konsultasi untuk pengemasan, penandaan, dan pelabelan spesimen untuk pengiriman ke CDC juga dapat diperoleh dari pengepakan, penandaan, pelabelan konsultasi aktivitas pengiriman CDC Yvonne Stifel, nomor 404-639-3355. Persyaratan suhu. Sangat penting bahwa spesimen dikirim pada suhu yang sesuai untuk analit yang akan diuji. Pedoman mengenai metode pengiriman spesimen harus diperoleh dari laboratorium tempat spesimen akan diproses.
Biasanya jenis spesimen berikut harus dikirim dalam keadaan beku dalam wadah dengan es kering, seperti serum atau plasma bila diarahkan oleh protokol, urin, makanan beku, jaringan hemolisat sel darah merah jika disiapkan dengan protokol khusus, dan CSF. Jenis berikut spesimen harus dikirim dalam lemari es, dalam wadah dengan kemasan dingin yang dapat digunakan kembali, seperti darah lengkap misalnya tabung yang dikumpulkan untuk logam berat seperti Pb atau untuk VOCs. Sel darah merah jika dipisahkan untuk protokol khusus, makanan, serum atau plasma, dan urin bila diarahkan oleh protokol. Jenis spesimen berikut dapat dikirim dalam lemari es atau beku, air, tanah, atau spesimen tinja yang tergantung pada protokol. Spesimen berikut harus dikirim tanpa pendinginan atau pembekuan. Botol darah berisi darah lengkap untuk kultur bakteri. Yang kedua itu darah untuk penentuan hematologi. Bahan Berikut adalah daftar bahan-bahan yang akan dibutuhkan. Spesimen atau spesimen hewan yang diyakini mengandung patogen penting bagi ternak dan unggas yang dikirim dari luar Amerika Serikat. Jika tanah dikirim dari situs lapangan internasional untuk pengujian kimia, DLS memiliki sertifikat impor tanah yang disetujui oleh USDA. Hubungi laboratorium berikut nomornya yaitu 770-388-4305 untuk mendapatkan kopi dan stiker yang diperlukan untuk wadah tanah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya, Hana Audila. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang special regulation atau aturan-aturan khusus yang dibuat untuk mengirimkan suatu spesimen terhadap suatu hal yang diyakini atau dicurigai berpotensi untuk menyebabkan suatu penyakit zoonotik atau jenis penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Hal ini dalam lampiran 242 yang membahas tentang mengirimkan instruksi untuk spesimen yang dikumpulkan dari orang ke orang yang berpotensi terpapar agen terorisme, kimia, dan radiologis. Untuk pengumpulan spesimennya sendiri, spesimen yang dibutuhkan ini ada dalam dua bentuk, bisa dapat berupa urin dan darah utuh. Untuk urin sendiri, setidaknya kita harus mengumpulkan 30 ml urin seseorang. Nah, jika memungkinkan, kita menggunakan wadah sekrup tertutup yang berbahan dasarnya plastik. Dan diharapkan di sini seorang yang mengumpulkan spesimen jangan sampai mengisi spesimen tersebut terlalu banyak, sesuai dengan aturannya saja. Dan lalu dibekukan sesegera mungkin. Di sini takutnya jika kalau kita nggak sesegera mungkin membekukan spesimen tersebut, maka spesimen tadi bakal bentuk fisiologis spesimen tadi akan terpengaruh oleh suhu ambient atau suhu lingkungan yang ada. Jadi kalau untuk dibekukan segera, dia memerlukan suhu minimal kurang dari 70 derajat Celcius atau bisa menggunakan dried ice atau es kering yang ada saat pengumpulan spesimen. Dan jika memungkinkan, kita harus langsung mengirimkan spesimen tersebut dengan posisi berada di atas es kering. Nah, jika es keringnya tidak tersedia, kita bisa mengirimkan spesimen yang dibekukan tadi menggunakan paket es freezer. Pengumpulan spesimen darah utuh, kita dapat menggunakan 3 wadah berukuran 4 ml atau menggunakan vacuum tube steril K3 ETA yang tutupnya berwarna ungu. Hanya mengisi vakumnya saja dengan posisi tutupnya nggak dibuka. Jadi, jika proses pengumpulan pada 3 ml vacuum tube steril 3 ETA, maka kita mengumpulkan spesimennya pada 4 wadah. Oksalat atau NAF antikoagulan yang bertutup abu-abu yang berukuran 3 atau 5 atau 7 ml. Atau kita bisa menggunakan satu wadah heparin antikoagulan yang bertutup hijau dan hanya mengisi vakumnya saja tanpa membuka tutupnya. Dan jika memungkinkan, gunakan wadah kaca ataupun plastik.
nomor lot tabung dan tutup urin yang digunakan untuk pengumpulan spesimen tadi, kita juga harus menyediakan 2 tutup tabung berwarna ungu yang tidak terbuka, lalu 2 tutup tabung berwarna hijau atau tutup tabung berwarna abu-abu yang tidak dibuka, dan 2 cangkir kosong spesimen urin yang berfungsi sebagai tanda guna mengukur kontaminasi latar belakang, background contamination. Di sini dicatatkan, walaupun kosong dan tidak memiliki label, kita harus juga tetap mengamankan tutup wadahnya. Ini adalah pelabelan atau labeling. Nah, labeling spesimen ini bisa juga digunakan kalau sudah tersedia oleh instansi, maka kita mengikuti format yang ada di instansi. Di label ini bisa berupa beberapa informasi terkait nomor rekam medis pasien, nomor identifikasi spesimen, inisial pengumpul spesimen, dan tanggal dan waktu pengumpulan. Digunakan untuk spesimen yang hendak dites jika dicurigai terpapar zat kimia dan atau mikroba. Protokol ini nanti dikategorikan menjadi 2, yaitu zat yang infeksius dan juga spesimen pasien. Untuk zat infeksius ini merupakan suatu zat yang telah terkontaminasi atau tercampur dengan sengaja dan mengandung beberapa patogen. Patogen ini bisa berupa mikroorganisme seperti bakteria, virus, rickettsia, parasit, dan juga jamur. Untuk rekombinan atau pencampuran mikroorganisme seperti hybrid atau mutan yang telah diketahui dengan sengaja menyebabkan suatu penyakit menular pada manusia ataupun hewan yang sehat, maka agen ini dikategorikan menjadi 2 kelas, yaitu ada kategori A dan kategori B. Hal ini tergantung pada kemampuan mereka dapat menyebabkan suatu kecacatan permanen atau hal-hal yang mengancam nyawa seseorang atau hewan, atau yang lebih fatal adalah membuat penyakit yang mengganggu pada kesehatan seseorang atau hewan-hewan sehat. Untuk kategori agen A, merupakan kategori agen yang paling berbahaya daripada agen B. Ketentuan ini diperbaharui di Code of Federal Regulation bagian halaman 171, 172, 173, dan 175 di link yang telah saya berikan. Lalu lanjut kita membahas tentang kategori A, zat infeksius menular. Jadi, kategori A ini merupakan agen yang sangat diartikan sangat infeksius dan dapat memberikan efek yang permanen. Efek permanen ini bisa berupa kecacatan atau kematian. Lalu, paparan tersebut diketahui dengan cara diukur ketika zat infeksius itu dikeluarkan dari tempat penyimpanannya dan memberikan hasil berupa adanya terjadinya paparan kepada manusia atau hewan-hewan yang sehat. Untuk penentuan zat infeksius ini bisa didasarkan kepada riwayat medis pasien yang diketahui berdasarkan gejala dari pasien itu sendiri atau hewan-hewan sumber, maksudnya hewan-hewan sumber, lalu bisa diketahui melalui kondisi lokal endemik suatu tempat atau pendapat beberapa pakar profesional dalam bidangnya. Lalu, sebuah zat infeksius pada kategori A itu harus ditetapkan berdasarkan nama pengiriman yang tepat, seperti berikut. Untuk protokol pengirimannya ya. Jadi, kalau misalnya dia merupakan zat infeksius yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, jadi dia menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, jadi pelabelannya seperti ini. Infectious substance affecting humans, 6.2, UN 2814. Dan jika dia merupakan zat infeksius yang hanya menyebabkan penyakit pada hewan saja, maka dia dikategorikan berdasarkan infectious substance, affecting animals only, 6.2 UN 2900. Nah, jika kita menemukan sampel yang tidak diketahui, dia merupakan zat menular, dan yang diyakini mengandung zat kategori A, maka kita bisa mengambilkan seperti suspected category A, infectious substance, harus berada di dalam tanda kurung sebagai pengganti nama teknik tadi, dan sebagai
bagian dari deskripsi pengiriman yang tepat. Untuk sampel, kategori A, yang diketahui patogennya, nama teknis patogen harus ditunjukkan. Jadi kalau dia udah ada nama patogen yang jelas, maka nama patogennya udah harus dituliskan. Tapi kalau sekarang tentang kategori B, zat infeksius atau menular, jadi sebuah agen yang terdapat pada kategori B diketahui sebagai zat infeksius yang pada umumnya tidak menyebabkan kecacatan permanen kepada penderitanya atau hal-hal yang mengancam nyawa ataupun penyakit fatal yang dapat menyebabkan kesakitan pada manusia atau hewan-hewan yang sehat. Jika untuk zat biologi kategori B, berdasarkan aturan, pengemasan bagi kategori B zat infeksius harus dilapisi dengan 3 lapisan yang terdiri dari lapisan pertama atau primary packages, kemasan sekunder atau secondary packages, dan kemasan luar atau outer packages. Nah, sifat dari kemasan luar ini haruslah kaku dan kuat. Lalu pengemasan ini tidak berlaku untuk spesifikasi pengemasan antar negara. Lalu untuk kategori A, zat infeksius maupun di bagian primary specimen itu harus kuat, harus tahan rembesan, dan tersimpan di suhu minus 40 derajat sampai 50 derajat. Jika spesimen dikirim menggunakan kendaraan udara, maka untuk lapisan kedua dan ketiga harus tahan pada tekanan udara. Maka untuk lapisan kedua dan ketiga harus tahan pada tekanan udara yang ada di kendaraan pesawat itu, dan dia tidak kurang dari 95 kPa. Untuk primary packages, hal yang ada di primary packages ini bisa berupa spesimen pasien maupun zat infeksius yang akan diteliti. Jadi wadah primary ini haruslah kedap air juga. Terus segel wadah sekrup atas dengan parafilm dan tip perekat. Setiap wadah harus dijauhkan dari satu sama lain untuk menghindari adanya kontaminasi antar wadah. Bisa dilakukan dengan cara membungkus setiap wadah zat penyerap di antara primary packages sama secondary packages. Nah, untuk hal tersebut digunakan untuk menghindari adanya kebocoran pada wadah. Untuk outer packages, kita harus bisa menggunakan styrofoam atau kotak yang berbahan fiber yang berukuran cukup untuk melapisi primary packages sama secondary packages. Nah, mau mengirimkan spesimen melalui kendaraan udara, kita harus mendapatkan surat izin atas bebas gas karbon dioksida. Dan dia tidak akan meningkatkan tekanan yang menyebabkan ancaman bagi alat transportasinya. Dan paket pendingin itu harus anti bocor, teman. Untuk outer packages lagi, untuk spesimen yang dikirim menggunakan es kering, letakkan material penyerap di bawah bagian luar paket, lalu menambahkan es keringnya lagi, dan jangan kita menggunakan es kering yang terlalu besar, karena hal tersebut akan mengganggu posisi spesimen yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu, kita mengelabelkan bagian atas paket yang mengidentifikasi informasi seperti nomor studi, dan jika kita mengirimkan multi packages, kita bisa menuliskan 1 of 3. Kalau misalnya lebih dari satu paket yang akan kita kirim. Lalu ada materi tentang mempersiapkan dokumentasi. Jadi dikarenakan primary specimen seperti tabung wadah dan wadah urin itu dikemas dalam tempat yang berbeda, maka kita harus untuk menyiapkan pengemasan yang berbeda pula untuk hal tersebut. Jadi harap tepat dalam menuliskan nomor identifikasi spesimen pada tas zip yang berbahan plastik pada bagian atas dari spesimen sebelum ditutup dengan styrofoam. Jika lihat di link yang telah tersedia di presentasi saya, alamat harus terdiri dari nama penerima yang rinci, nama fasilitas yang membutuhkan spesimen tadi, lalu alamat pengiriman dan nomor telepon pengirim dan penerima spesimen. Untuk orang yang menerima spesimen itu
harus ada nama dan telepon yang bertanggung jawab. Dan orang yang menerima harus mengetahui spesimen apa yang dikirimkan, tujuannya apa, yang didasarkan pada 24 hours emergency calls yang dihubungi oleh pengirim dan antar penerimanya. Untuk semua zat berbahaya ditandai dengan melabelkan yang tadi, infectious substance label, the proper shipping name. Jadi ada eskering. Jadi berdasarkan aturan yang ada di Code of Federal Regulation, kita harus memberikan informasi terkait seberapa banyak eskering yang digunakan dalam bentuk kilogram beratnya gitu. Lalu di sana nanti pas pelabelan bakal ada arah mata angin. Jadi arah mata angin itu berfungsi untuk di sisi mana sebaiknya suatu paket harus diletakkan saat pengiriman. Dan diharapkan harus menggunakan form atau formulir asli yang ada dari instansi dan nggak boleh dari kopian. Kita diharuskan untuk memiliki detail terhadap transformasi paket dari mana ke mana dan dari siapa ke siapa. Dan jika paket kurang dari 50 ml atau kurang dari 50 gram, harus ditandai dengan menuliskan cargo aircraft only. Dan jika paket yang dikirimkan lebih dari 50 ml atau 50 gram, kita tandai dengan passenger and cargo aircraft. Jadi bisa. Untuk kotak nature and quantity of dangerous good, kita menggunakan tanda koma setelah kata substance. Contohnya, infectious substance affecting humans, UN 2814, jika diperlukan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.